Halo semuanya, jumpa lagi di channel Edu Teknologi. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara kita untuk mendownload dataset di komputer kita. Tapi sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, bagi teman-teman semua yang baru pertama kali datang ke channel ini dan belum subscribe, boleh nih terlebih dahulu untuk mengklik tombol subscribe-nya serta menyalakan lonceng notifikasinya supaya teman semua tidak ketinggalan dengan video terbaru yang akan saya upload di channel ini. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dataset ya teman-teman ya. Nah, oke, mungkin sebelum kita mengenalkan atau sebelum saya menjelaskan bagaimana cara kita untuk mendownload sebuah dataset di komputer kita, mungkin pertama-tama saya akan mengenalkan kepada teman-teman apa sih itu pengertian dari dataset itu sendiri. Nah, kita bisa selanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini mungkin saya mau kasih pulpen ya teman-teman ya, supaya penjelasannya lebih enak seperti itu ya. Oke, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu dataset. Sebelum kita mendownload dataset di komputer kita ya teman-teman ya. Jadi dataset itu memiliki definisi, dataset adalah sebuah kumpulan data yang berasal dari informasi-informasi pada masa lalu yang siap dikelola untuk menjadi sebuah informasi yang baru ya teman-teman ya. Jadi dataset itu adalah sebuah informasi, intinya seperti itu. Kata kuncinya adalah informasi yang siap kita kelola untuk menjadi sebuah informasi yang baru. Misalnya itu adalah dataset kelahiran bayi pada tahun 2021 hingga 2022 seperti itu. Atau mungkin data perkembangan penjualan kendaraan pada tahun 2014 sampai 2019 seperti itu. Nah, data yang kita dapatkan itu bisa kita kelola seperti itu ya, teman-teman ya. Dan untuk kita kelola itu, kita bisa mendapatkan sebuah informasi yang baru. Misalnya dengan itu kita dapat mengetahui nih, jenis mobil apa yang paling laku pada 5 tahun yang lalu seperti itu ya, atau jenis mobil apa yang paling laku pada tahun 2011 seperti itu. Oleh karena itu kita perlu untuk mencari sebuah informasi yang siap kita gunakan pada masa lalu dan kita bisa mengubahnya untuk kepentingan informasi baru kita. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini saya juga mengutip sebuah pernyataan dari seseorang gitu ya. Menurut Dayat Suryana dalam Kontrol Visual Basic Jilid pertama, pengertian dataset adalah sebuah representasi data yang disimpan di dalam memori ya teman-teman ya, dalam kondisi yang tidak terhubung atau disconnected seperti itu. Nah, jadi di sini kata kunci yang kedua adalah dataset itu disimpan di memori komputer kita gitu ya, bisa di memori komputer atau di dalam bentuk cloud di internet ya teman-teman ya. Dan dalam kondisi tidak terhubung internet gitu. Tidak terhubung di sini maksudnya bukan tidak terhubung dalam internet, tapi tidak terhubung maksudnya di sini adalah tidak mengalami perubahan ya teman-teman ya. Jadi benar-benar datanya itu tidak mengalami perubahan setiap menitnya seperti itu. Kan kalau kita ingin melakukan pengolahan data, data itu harus benar-benar tidak berubah setiap menitnya. Karena kalau berubah tentunya akan mempengaruhi kita pada saat kita ingin mengolah data itu untuk mendapatkan informasi yang baru seperti itu. Oke, kita mungkin bisa lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu tahu nih kepada teman-teman dulu nih, mengapa nih kita perlu untuk dataset dalam penelitian kita seperti itu ya. Nah, di sini saya memberikan 3 buah pernyataan atau 3 buah alasan kenapa kita memerlukan sebuah dataset di penelitian kita seperti itu. Yang pertama adalah kita mendapatkan sebuah informasi. Nah, dataset yang kita miliki itu kita bisa olah seperti itu ya teman-teman ya. Yang saya telah jelaskan di slide sebelumnya, kita bisa mendapatkan sebuah informasi dari dataset yang kita olah seperti itu. Lalu yang kedua adalah kita dapat membantu kita saat kita ingin mengolah sebuah data seperti itu. Oke, jadi alasan yang kedua kenapa kita perlu sebuah dataset adalah kita dapat membantu kita untuk mengolah data seperti itu ya. Karena dengan sebuah dataset kita dapat mengolah sebuah data seperti itu ya. Jadi kita dapat mengetahui sebuah data. Yang kedua adalah kita dapat mengolah data tersebut seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kita dapat membantu
penentuan keputusan. Nah, ini sedikit tipu ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah kita dapat menentukan sebuah keputusan dengan dataset yang kita punya seperti itu. Jadi setelah kita dapatkan sebuah informasi, kita olah datanya, lalu kita dapat membuat sebuah keputusan dari data tersebut ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan 3 alasan penting atau 3 alasan yang saya buat sendiri. Kenapa sih kita perlu untuk dataset dalam penelitian kita seperti itu. Nah, ini mungkin PPT paling terakhir slide-nya. Nah, ya benar ya teman-teman ya, slide paling terakhir. Nah, di sini mungkin kita langsung saja membagikan tutorialnya kepada teman-teman semua bagaimana cara kita untuk mendownload sebuah dataset di komputer kita seperti itu ya. Nah, sesuai judul video saya ini ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama mungkin teman-teman bisa nih pergi ke Google Chrome teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ya untuk mendownload sebuah dataset itu dari berbagai sumber sebenarnya di internet. Nah, di sini mungkin pada video kali ini saya akan coba untuk membagikan sebuah situs yang bisa teman-teman gunakan untuk mendownload sebuah dataset. Situs itu namanya adalah Kaggle ya teman-teman ya. Jadi di sini di kolom pencarian teman-teman bisa ketikkan saja Kaggle, KGGLL seperti ini ya teman-teman ya. Lalu .com seperti ini. Lalu enter saja. Nah, ini merupakan sebuah situs yang dirancang untuk mendownload sebuah dataset ya teman-teman ya. Jadi di situs ini kita bisa mendapatkan banyak sekali dataset-dataset tentang penelitian kita, tergantung dari penelitian yang ingin kita bangun seperti itu ya teman-teman ya. Ini merupakan tampilan situsnya. Lalu pada bagian ini kita bisa langsung saja klik sign in atau register ya teman-teman ya, atau bisa langsung saja kita klik search di sebelah sini. Nah, di sini misalnya ada banyak sekali dataset yang mereka berikan gitu ya sebagai suatu topik yang mungkin bisa kita pilih seperti itu. Misalnya di sini adalah harga rumah, Airbnb, dan marketing. Nah, misalnya di sini saya ingin memilih house price ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa klik saja pada bagian dataset ya teman-teman ya. Di sini ada sebanyak 358 dataset mengenai house price gitu. Kita bisa klik saja di sini. Nanti akan secara otomatis di-sorting ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa dataset yang bisa kita download ya. Misalnya di sini saya ingin download secara acak ya teman-teman ya. Misalnya di sini ada urutannya juga di sebelah kiri ini yaitu filter by-nya. Kita bisa mengurutkan berdasarkan 90 hari terakhir atau 3 bulan yang lalu seperti itu ya, atau minggu lalu di-upload-nya, atau hari ini di-upload-nya seperti itu. Nah, ini sesuai kebutuhan teman-teman saja. Tapi di sini karena saya ingin mengambil semua datanya tidak dipecah berdasarkan filter ini, jadi saya tidak memilih apa-apa di sebelah kiri sini. Jadi kita langsung aja misalnya kita ingin mendownload sebuah dataset di sini misalnya yang ini ya teman-teman ya, yaitu house price di Tehran, Iran ya teman-teman ya. Jadi kita klik saja dataset ini. Nah, nanti di sini mereka sudah memberitahu ya teman-teman ya, deskripsi dari dataset ini yaitu about 3.500 houses with their complete information. Seperti itu ya. Jadi data ini tentang 3.500 data dengan informasi yang cukup lengkap seperti itu. Dari harga per dolar dan tomannya seperti itu. Oke, di sini oke. Ini merupakan nama dari penerbitnya ya teman-teman ya, atau yang mengupload data ini bernama Muhammad Desra Karimejad seperti itu. Oke, dia sudah memiliki banyak penghargaan ya teman-teman ya, karena sering menjadi kontributor di situs Kaggle ini. Nah, untuk mendownloadnya cukup mudah sekali. Kita sebenarnya tinggal klik saja di sini yaitu klik tombol download saja. Tapi sebelum kita klik tombol download ini, kita bisa lihat dulu datanya. Misalnya kita scroll ke bawah seperti ini, nanti akan diperlihatkan bentuk datanya itu seperti apa. Misalnya di sini ada area, ada room, ada parkir, ada warehouse dan lain sebagainya seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini diberitahu ada beberapa kolom lihat data ini yaitu ada sebanyak 8 kolom dengan 3 boolean, desimalnya 3, string 1 dan other-nya 1 seperti itu. Oke, kalau teman-teman sudah rasa cukup dengan summary seperti ini, kita bisa langsung saja klik tombol download di sebelah sini. Kita klik download. Kita harus sign in ya teman-teman ya untuk mendownloadnya. Misalnya di sini saya akan sign in dengan akun Google saya. Oke, kita klik saja di sini sign in. Lalu kita klik lagi akun email kita.
Oke, misal di sini saya gini saja. Oh, username ini telah digunakan. Misalnya di sini Joe saja. Johannes misalnya di sini. Kita pencet lagi I agree untuk pemuatan akunnya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa langsung saja klik download 190 KB. Datanya hanya sebesar 190 KB saja ya teman-teman ya. Jadi kita klik saja download seperti ini dan nanti secara otomatis terdownload dalam bentuk zip ya teman-teman ya. Nanti bisa kita klik panah atas ini lalu kita pilih show in folder ya teman-teman ya. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Kita kalau ingin membuka, kita bisa klik kanan terlebih dahulu. Lalu kita pilih unzip ya teman-teman ya, atau kita pilih extract file. Nah, kita klik saja OK. Dan file kita sudah selesai di-download ya teman-teman ya. Ini file kita dan kita coba lihat terlebih dahulu file dari house price yang kita download dari situs Kaggle tadi. Nah, ini formatnya dalam bentuk CSV ya teman-teman ya. Oke, kalau mungkin teman-teman ingin mengubah format CSV ini menjadi sebuah file Excel, teman-teman bisa nonton video yang saya sudah buat sebelumnya tentang bagaimana cara kita untuk mengubah file CSV menjadi sebuah file Excel seperti itu. Videonya sudah saya buat sebelumnya di channel ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat saja di pop-up sebelah kanan atas ini, saya sudah pernah membuatkan video tutorialnya. Oke, sampai jumpa. Mungkin videonya cuma sampai sini saja tentang bagaimana cara kita untuk mendownload sebuah file dataset di Microsoft Excel. Oke, mungkin sampai jumpa di video edu teknologi selanjutnya.